Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kitri Argianti, NIM 207200059. Baiklah, kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai kisi-kisi tes mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi dan dosen pengampu Bapak Dharma Putra MPD Kim. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian dari kisi-kisi. Jadi apa sih itu kisi-kisi? Kisi-kisi adalah suatu format yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun, atau juga memuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam penulisan soal. Kemudian syarat kisi-kisi yang baik. Jadi kisi-kisi tes yang baik itu baik apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Yang kedua, komponennya itu harus rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kisi-kisi. Tujuan tes yaitu untuk mengetahui penguasaan materi pelajaran peserta didik setelah diajarkan. Yang kedua yaitu kisi-kisinya bertujuan untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam memahami soal. Kemudian ada fungsinya yaitu pertama sebagai pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Kemudian penulis soal akan menghasilkan soal-soal sesuai dengan tujuan tes. Dan yang terakhir yaitu untuk menselaraskan perangkat soal sehingga akan mudah dalam proses evaluasi. Selanjutnya penulisan kisi-kisi. Dalam kisi-kisi penulisan soal maka tidak akan terjadi penyimpangan tujuan dan sasaran dari penulisan untuk evaluasi penulisan soal. Agar tidak salah sasaran, maka dalam penulisan kisi-kisi soal, guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada nama sekolah. Jadi nama sekolah ini menunjukkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang akan dievaluasi proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini menunjukkan tingkat pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan akan dievaluasi apakah itu SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Yang ketiga yaitu ada mata pembelajaran. Nah, mata pembelajaran yang dimaksud di sini itu adalah mata pembelajaran yang akan dibuatkan kisi-kisi soal dan dievaluasi hasil belajar peserta didiknya. Kemudian kelas atau semester. Nah, kelas atau semester ini menunjukkan tingkatan yang akan dievaluasi. Dengan mencantumkan kelas atau semester ini, maka kita semakin tahu batasan materi yang akan dijadikan soal evaluasi proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu ada kurikulum acuan. Seperti yang kita ketahui sendiri kalau di Indonesia ini kurikulumnya selalu berganti. Nah, akhirnya ada tumpah tindih antara kurikulum yang digunakan dan kurikulum baru. Untuk hal tersebut, maka kita informasikan kurikulum yang akan digunakan dalam penyusunan kisi-kisi penulisan soal, misalnya menggunakan kurikulum 2013 atau KTSP. Yang keenam ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk penyelesaian soal. Karena dengan alokasi waktu ini, maka kita dapat memperkirakan kesulitan soal. Dan jumlah soal juga harus dibuat guru agar anak-anak tidak kehabisan waktu saat mengerjakan soalnya. Yang ketujuh yaitu jumlah soal. Nah, jumlah soal itu menunjukkan berapa banyak soal yang harus dibuat dan dikerjakan anak-anak sesuai dengan jatah alokasi waktu yang sudah ditentukan tadi. Kemudian ada penulis atau guru mata pembelajaran. Nah, ini tuh menunjukkan identitas guru mata pembelajaran kisi-kisi soal.
Hal ini itu sangat penting karena untuk mengetahui tingkat kelayakan seseorang dalam penulisan kisi-kisi dan soalnya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada yang namanya standar kompetensi. Nah, standar kompetensi itu menunjukkan kondisi standar yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Yang ke-10 ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah menunjukkan hal yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Yang ke-11 yaitu materi pembelajaran. Nah, ini itu akan menunjukkan semua materi yang diberikan untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penulisan kisi-kisi soal, aspek materi pembelajaran itu merupakan batasan isi dari materi pembelajaran yang akan dijadikan soal. Kemudian yang ke-12 itu ada indikator soal. Indikator soal itu menunjukkan perkiraan kondisi yang diambil dalam soal ujian. Yang ke-13 yaitu bentuk soal. Bentuk soal di sini maksudnya itu adalah subjektif tes atau objektif tes. Untuk memudahkan kita dalam menyusun soal, maka kita harus menentukan dulu bentuk soalnya itu pada setiap materi pembelajaran yang kita uji dalam proses evaluasi. Yang terakhir ada nomor soal. Nah, nomor soal ini harus urutan soal untuk materi atau soal yang dibuat. Jadi nomor soalnya itu harus berurut. Kemudian langkah-langkah penyusunan kisi-kisi tes. Yang pertama ada kompetensi dasar, di mana untuk langkah-langkah yang pertama berarti kita harus menentukan dulu ini kompetensi dasarnya apa. Kemudian ada yang kedua yaitu materi yang esensial. Nah, materi yang esensial ini sesuai dengan lingkup materi dan materi yang terkait dengan kompetensi dasar yang akan diuji. Kemudian yaitu ada yang namanya indikator. Untuk ketiga ini merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan juga materi dan level kognitif. Yang keempat yaitu menentukan nomor soal, dan yang terakhir yaitu menentukan bentuk soal yang digunakan. Itulah sekian dari saya tentang presentasi kisi-kisi tes. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.